Yayasan Oke, selamat datang Bapak Saiful Bahri di SMK Telkom Lampung beserta Bapak Ibu. sebelah sana ya Ibu, silakan. Iya. Iya, Ibu di samping saya. Wah, kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, luar biasa, Ya, yang cantik dan alhamdulillah. ganteng ya. Dari SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat ya, Bapak dan Ibu. Oke, bisa perkenalan dulu ya, mungkin bagi yang belum kenal di sana karena kita partisipasinya tidak hanya dari Kota Agung, Pak, ada dari Bandar Lampung, kemudian dari Pesawaran, kemudian dari Metro juga ada. Juga ada dari luar Metro. biasa sekali ya partisipasi. Wow, sudah 200 ya, tepuk Wow, tangan teman-teman, dulu. Kak. Luar Oke. biasa ini. Wow, jadi ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa karena partisipannya juga alhamdulillah banyak. Sepertinya antusiasnya juga lumayan tinggi nih ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk itu kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya kita Iya Teh, saya duduk dulu aja. Oke, Bapak biar Ibu agak silakan lebih duduk. santai. Oke, Iya. silakan Bapak boleh duduk. Ya, ngomong-ngomong kenalan, kita juga belum kenalan ya Teh. Iya, tak kenal maka tak Sayang, sayang, betul tak sama sekali. kata cinta. Oke. Oke. Perkenalkan nama saya Abdul Mukti ya, Iya. dari SMP Telkom Lampung, yaitu mengampu mata pelajaran PAI Iya. dan Dan perkenalkan nama saya Dwi Novitasari, tapi saya biasa di sini panggil dengan sebutan Bu Pipit. Ya, ada lagi panggilan belakang anak-anak yang manja ya, Bu Pipit cantik. Nah, waduh, saya juga bingung kadang-kadang itu Cantik cantik itu dia dapat dari mana gitu. karena kalau ganteng takut saya Teh. Iya. Oke, relatif ya Bu ya. Oke, perkenalkan saya mengampu mata pelajaran kejuruan di sini. Mungkin setelah kami berkenalan, alangkah baiknya kita juga akan memperkenalkan Bapak Kepala Sekolah kita ya Pak ya, dari SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat. Silakan Monggo, Bapak Pak, untuk silakan mic-nya. mikrofonnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahri, Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung. Kemudian di sebelah kanan saya ini Waka Kesiswaan Bapak Hilyadi, dan di sebelah kiri saya adalah Waka Kurikulum Ibu Kurniati Sayutami. Ya mungkin itu sementara perkenalannya. Oke, jadi Bapak didampingi oleh dua orang hebat juga ya Pak ya. Ada Iya, satu betul di bidang sekali. kesiswaan, Iya. yang satu di bidang kurikulum ya. Luar biasa. Oke, kemudian kita hari ini ada sedikit membahas ya Pak ya tentang tema yang luar biasa apik. Saya lihat di flyer itu ya Pak ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita akan tampilkan video dulu ya Pak ya. boleh, Video boleh. dari SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat. Yayasan Pendidikan Telkom adalah sebuah yayasan yang diprakarsai oleh Telkom Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta pelatihan dan sertifikasi guna mengembangkan sumber daya manusia yang profesional di bidang teknologi informasi, multimedia, edutainment, dan servis. Visi Yayasan Pendidikan Telkom adalah menjadi yayasan pendidikan yang bermutu dengan standar internasional untuk membentuk insan berkarakter unggul dalam membangun peradaban bangsa. Misi Yayasan Pendidikan Telkom adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional. 2. Mengembangkan sistem pembinaan untuk pembentukan manusia yang berkarakter unggul dalam membangun peradaban bangsa. 3. Mengembangkan sumber-sumber pendanaan melalui penciptaan peluang, inovasi, serta kreativitas. Dengan kegigihan YPT dalam mengembangkan dunia pendidikan yang berstandar internasional dan berbasis ICT, terbukti YPT mampu meraih segudang penghargaan dari mulai YPT, Dikdesmen,
dan Lendikti di tingkat nasional maupun internasional. Telkom School terdiri dari pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA, dan SMK yang tersebar di seluruh Indonesia di 37 kota dan 22 provinsi. Di antaranya, 32 taman kanak-kanak dari Medan sampai dengan Jayapura. Dan 5 di antaranya ada di Batam Sunda. 3 sekolah dasar yang berada di Batam, Makassar, dan Padang. 3 SMP yang berada di Bandung, Makassar, dan Purwakarta. 1 SMA dan 12 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan Anda sesuai dengan konsep One Pipe Education System.
Oke, demikian ya video-video foto-foto kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Pusat Kota Agung ya Iya, Pak. betul sekali. Ya Luar luar biasa kita lihat tadi di sana ya. Wow, begitu banyak sekali kegiatannya ya. Oke, untuk itu kami sebelum persilakan. sebelum lebih jauh Pak ya, Iya. Bu. Kan nih banyak banget nih iya, anak-anak kita peserta harus dari disapa. SMP Negeri 1 ya. Mungkin Iya, Bapak iya, Ibu iya. boleh salam sapa dulu biar Iya. semangat anak peserta didiknya dan orang tua Iya. dan dewan guru juga. Monggo. Silakan Bapak dan Ibu bisa menyapa Dewan Guru beserta anak didiknya, baik juga ada wali murid juga dari daerah Kota Agung maupun di luar Kota Agung. Silakan Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Ini yang pertama kepada rekan-rekan guru. Tadi yang kelihatan Ibu Hasmawarina, kemudian Ibu Yuni Ernawati, ya, Ibu Dwi Laras, Bapak Ariston, Ibu Desi Aryani. Ya, mungkin nanti yang berikutnya Bu Mega Yustika itu yang kelihatan. Nah, ya. Iya, Bapak Zainuri, ini Waka Humas ini. Iya. Pak Kemudian Jaya. Bapak Jaya Iya, Pak Mangkudesa. Kemudian Semua. ya, Luar biasa. Halo, selamat pagi semuanya. oh iya, selamat Pagi. pagi. Good untuk morning. orang tua murid. Terima kasih Ibu semuanya Rahel. untuk rekan-rekan guru, siswa-siswa. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin ya rabbal Nah, Bapak alamin. Subagio ini baru kelihatan. Ya. Ibu Ruspa. Terima kasih dan Iya. apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya atas partisipasinya. Ini kita menurut tim dari Telkom ini Pemecah rekor Pemecah nih. rekor. Pecah rekor. Terbanyak Ya. nih, Iya. 300. sampai 300 Ya. partisipannya. Ya. Iya. Ini bisa mencapai angka 300 ini, wow, ini luar biasa apresiasinya dari SMK Teguh Lampung untuk SMP Negeri 1 Kota Agung. Iya. Karena ini Terima kasih. gerak cepat ini. Kemarin Iya. kan Iya. tanya alamatnya bagaimana flyernya. Setelah flyernya sudah kami terima, langsung gerak cepat. Sebarkan ke wali-wali kelas nih. Wali-wali kelas ini yang paling istilahnya yang bekerja cepat sekali ya dalam PJJ ini juga. Ya, terima kasih banyak ini Ibu Kurniati dan Ibu Bapak Wali kelas yang sudah luar biasa. Ya. Ini ada gladi resiknya loh sebelum ini. Iya, takutnya ada tips-tipsnya, cara-caranya gimana nih kan pasti pastilah semuanya ada yang sebagian belum mengerti Iya. menggunakan Zoom. Jadi ini para wali kelas gladi risik dulu nih. Top banget nih. Bahkan yang di luar SMP juga ada ya. Jadi selamat datang di sini di kegiatan kita Kepala Sekolah Menyapa. Mungkin ada sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat. Untuk Bapak Saiful Bahri kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Iya Ya pun. puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita bisa mengadakan kegiatan ya yang luar biasa ini dan juga diikuti oleh peserta yang juga luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada pihak SMK Telkom dan kepada rekan-rekan dari SMP Negeri 1 Kota Agung dan siswa-siswa yang
Bapak sayangi dan Bapak selalu banggakan, ya. Selawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW Waalaikumsalam. yang insya Allah kita harapkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan, kemudian panitia dari SMK Telkom, ya, pada hari ini kita diundang oleh pihak SMK Telkom ini dan alhamdulillah kita bisa menghadiri pada sesi kedua ini, ya, yang tujuannya adalah salah satunya, ya, kita ingin bersilaturahmi, selain mungkin ada peserta dari selain SMP, dari SMP Negeri 1 Kota Agung. Iya, betul sekali. Nah, untuk itu nanti mungkin ada hal-hal yang saya dan Ibu Kurniati ataupun Pak Hiliran disampaikan, nanti mohon diperhatikan, ya. Nah, kemudian juga yang saya hormati Bapak-bapak dari Dinas Pendidikan, kemudian Bapak Kabid, Dikdas, ya, yang Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Ruslan, Bapak bila ada waktu luang karena beliau sedang rapat dengan Kadis, itu akan memberikan sambutan. Juga kepada Bapak Kasih Kurikulum SMP, Bapak Husni, juga terima kasih, ya, yang sebesar-besarnya atas dukungan dan supportnya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan bisa ada semacam kerjasama dengan pihak SMK Telkom ini. Iya, amin, amin, amin. Ya, karena tadi di luar saya disampaikan juga oleh pihak Telkom ini, mereka juga sangat berharap kalau memang bisa kita ada kerjasama, ya, entah itu nanti tentang pembelajaran daring atau ujian sekolahnya yang bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih, itu tentu kami sangat antusias sekali, ya. Kemudian untuk selanjutnya ini bisa langsung ke ini? Ke materi? Bisa. Iya, namun sebelum kita lanjut ke materi, kami prokan kepada Sobat Stella untuk tetap stay tune karena nanti ada kuis. Iya, ada kuis door prize yang pasti ya Pak ada ya. door prize ya. Jadi tetap stay tune, jangan meninggalkan Zoom ini karena di awal sampai dengan di akhir nanti semua materi itu sangat apik, sangat bagus ya untuk kita dengarkan bersama-sama karena nanti di akhir sesi ada pertanyaan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat, itu nanti memberikan 3 pertanyaan. Bagi yang 3 menjawab, ya 3 orang yang menjawab akan mendapatkan door prize dari SMK Telkom Lampung. Sudah? Oke. Temanya apa itu ya? Ya, untuk yang pertama ini saya akan menyampaikan semacam profil, Pak, ya, Profil SMP, seperti ya. Tentang profil SMP Negeri SMP 1 Negeri Kota 1 Agung. Kota Agung. Oh, visi misinya dulu mungkin bisa dibantu bacakan dulu Pak Abdul. Visi misinya kayaknya wow ini sangat menarik ini ya. Silakan Pak Abdul. Visi dan misi dari SMP Negeri 1 Kota Agung. Iya, misinya Oke, baik Ibu. Visi dulu ya. Oke, visinya terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, kompetitif, dan berwawasan iptek global. bukan lagi. Materi di dalamnya ya. Dari visi aja kita sudah mulai greget nih. Terwujudnya peserta didik yang beriman,
Berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, kompetitif, dan berwawasan iptek global. Ya, ini hasil dari tim pengembang sekolah SMP 1 Kota Agung. Ya. Misinya, Oke, misinya meningkatkan rasa iman dan takwa pada siswa melalui pembiasaan tadarus, sholat berjamaah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Yang kedua, meneladani dan membudayakan etika budi pekerti yang luhur, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, santun, dan peduli dalam pembentuan peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia, pembentukan ya. Ya. luar biasa misinya ya. Kembali ke insan yang Quran nih Bu ya, karena di atas juga kan ada bahasa meningkatkan rasa iman dan takwa pada siswa melalui pembiasaan tadarus. Berarti Al-Quran ya Bu ya. Ya, karena ini biasanya kalau udah tatap muka itu diawali dengan Asmaul Husna, surat-surat pendek itu selalu dilaksanakan. Bahkan Ya. tiap hari biar kalau kita PTM itu luar biasa sekali, benar. Next. Ketiga, meningkatkan pembinaan dan menumbuhkan kesemangat kompetensi kepada siswa agar memiliki keuletan dan daya saing untuk mencapai keunggulan prestasi akademik, non-akademik baik di tingkat provinsi dan nasional. Sebenarnya sih ada tingkat 2 tahun yang lalu ya, itu kami ada tingkat internasional. Internasional. Ya, juara 5 besar Scrabble itu ke Malaysia. Anak kami sudah Bukan pernah lagi ke sana. SMP nih ya, unggulan ini. Iya. Oke. Iya, iya. Nomor 4, menumbuhkan semangat dalam proses pembelajaran dan bimbingan dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan acuan pelaksanaan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik. Oke, next. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme kinerja pendidik melalui pelatihan ataupun workshop MGMP tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, dan nasional. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme kinerja tenaga kependidikan melalui pelatihan ataupun workshop tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, dan nasional. Pemenuhan standar sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan melalui bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, komite sekolah, dan dari dunia usaha industri atau DUDIA. Yang ke-8, melaksanakan pengelolaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang profesional dan akuntabel. Yang ke-9, memudayakan pola hidup bersih dan sehat, PHBS, serta menjadikan lingkungan sekolah yang aman, sejuk, dan rindang dan asri. Oke. Ya, itu visi dan misinya. Memang ada beberapa mungkin yang belum bisa terlaksana, tetapi sebagian besar sudah kita laksanakan. Terutama yang poin 9 tadi di masa pandemi ini memang sudah kita ini kan ya. Kemudian untuk profil ini SMP kita ini sudah sangat profil dulu ya, yang tadi. Belum, satu lagi. Iya. Ini merupakan sekolah yang lumayan lama ya. Ini berdiri tahun 1958. Belum ya. lahir teh. Ya, Belum lahir Pak. Saya aja belum ada Iya. itu ya. Belum ada. Saya tahun 62 baru nongol ya. Kemudian alamatnya di Jalan Dwi Tunggal nomor 1, Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
Ini di dekat lapangan bola kalau di Kota Agung itu, ya. Luas lahannya itu 7.304 meter persegi, kemudian luas bangunannya hanya 3.279. Ini sebenarnya masih sangat kurang, ya, mengingat antusias dari masyarakat untuk masuk SMP Kota Agung ini setiap tahun luar biasa, ya. Tetapi karena memang lahan yang sangat terbatas ini, untuk pembangunannya biasanya mulai untuk bertingkat. Jumlah ruang kelas yang ada itu hanya 22 ruangan, sedangkan jumlah rombel kita sekarang ada 26 rombel dengan jumlah siswa 793 siswa. Ya. Kemudian lab IPA ada 1 dan lab perpustakaan ada 1. Kemudian kepala sekolah yang pernah menjabat itu sudah 15, ya. Sudah 15 orang kepala sekolah yang menjabat di situ. Iya, jadi karena Biasa. sekolah yang sudah sangat Saking lama tuanya tadi, itu. ya. Iya. Kemudian ini yang kepala sekolah yang sekarang, nama saya Saiful Bahri. Kemudian wakil kepala sekolah di tempat kita ada 4, yaitu Ibu Kurniati Sayutami, yaitu Waka Kurikulum yang saya bawa sebelah kiri sekarang. Kemudian Bapak Heliadi, Waka Kesiswaan yang sebelah kanan saya. Kemudian ada Waka Sarpras, Bapak Subagio, dan Waka Humas yaitu Bapak Dr. Antes Zainuri yang sekarang jagain sekolah ini, ya. Iya, ya kebetulan. Kemudian jumlah pendidik kita ada 59, ya. Yang terdiri dari guru PNS itu ada 36 orang, guru P3K itu 1 orang, kemudian guru TKS ada 14 orang dan guru honor murni itu ada 8 orang. Ya. Kemudian untuk tenaga kependidikan ini ada 12 orang, yaitu tenaga administrasi 3 orang, tenaga perpustakaan 2 orang, penjaga sekolah 1 orang, tenaga kebersihan 3 orang, dan teknisi komputer 1 orang. Ini yang teknisi ini yang kita bawa sekarang, Bapak Eva, tadi. Ya, ya. Ya, ini untuk prestasi nanti saya serahkan ke Waka Kesiswaan untuk ininya, ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan KBM nanti Ibu Waka Kurikulum yang akan menyampaikan. Dan kita lanjutkan ini tentang pembelajaran selama pandemi ini, ya. Kita tahu semua bahwa sejak Maret 2020 ini kita dilanda oleh musibah pandemi, ya. Sehingga karena mendadak pada saat itu kita bahkan mungkin sekolah-sekolah lain juga seperti tergagap-gagap, ya. Anak-anak tidak boleh melakukan KBM tatap muka, ya. Kemudian kita terus ini apa yang bisa kita lakukan? Pada saat itu kita kemudian membagi buku, ya, untuk siswa itu langsung dibagi. Kemudian setelah itu ya saat itu kita baru menggunakan WA saja, ya. Menggunakan WA untuk memberikan tugas atau berinteraksi dengan siswa. Tapi ternyata setelah kita lakukan itu HP-nya pada ngeheng pada ini, ya. Karena tugas-tugas anak itu banyak yang diupload di sana, ya, sehingga bingung lagi, ya. Ya, akhirnya kita mulai berpikir untuk bagaimana ini. Ya, kita kemudian mengundang, ya. Mengundang ada kawan dari ketua MGMP IPA itu yang IT-nya lumayan bagus, kita undang untuk memberikan pelatihan, ya. Sehingga kita baru bisa mengenal itu ada Google Classroom, ada Zoom dan sebagainya, ya.
Nah kemudian yang sekarang kita selain WhatsApp itu kita gunakan juga Telegram. Ini untuk sedikit meringankan beban dari Android ya, baik guru maupun siswa. Ya lanjut. Oke, mungkin kita istirahat dulu ya Pak. Kita ya. break sebentar, 2 menit ya. Silakan bagi Sobat Stella, khususnya buat siswa-siswi, khususnya ya, sediakan buku juga, karena nanti akan ada kuis kan, maka nanti disimak baik-baik pertanyaan yang akan disampaikan oleh. Oke, kita istirahat terlebih dahulu.
Kota Agung Pusat, Kota Agung Pak. Pusat, Iya, ini oke. yang sangat apa ya, luar biasa sekali semangatnya, antusiasnya pun luar biasa ya, hingga mencapai partisipan 300. Ini mungkin bisa meluber-meluber ya, bahasanya apa itu meluber-meluber? Pemecah rekor ini ya. Iya, pemecah rekor yang luar biasa ini. Oke, kita akan lanjutkan tadi sampai dengan tantangan dalam PJJ. Nah, ini biasanya tantangan ini apa saja ya Pak ya? Monggo bisa dijelaskan Bapak. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, Bapak-bapak dan anak-anak sekalian. Seperti kita ketahui tadi bahwa di awal Maret 2020 itu kita terjadi pandemi COVID yang saat itu terasa sangat mencekam ya. Terasa sangat mencekam. Kemudian kita terpaksa belajar di rumah ya. Tadi seperti sudah saya sampaikan, kita mencoba menggunakan beberapa aplikasi yang sudah kita laksanakan pada saat ini. Namun demikian memang masih banyak ya tantangan-tantangan yang masih terjadi ya. Di antaranya ini ada beberapa yang kemarin termasuk saya tanyakan juga kepada guru BK ya, karena beliau yang memanggil orang tua murid ya, apa alasannya sampai kurang aktif dalam KBM jarak jauh tersebut. Di antaranya ada beberapa atau mungkin juga masih banyak yang belum punya HP Android ya, keterbatasan itu. Kemudian juga mungkin punya HP tapi tidak bisa beli kuotanya Iya, ya. kuota. Kemudian juga kalau bagian-bagiannya agak pinggiran kotanya, Sinyal. jaringannya, Iya, betul sinyalnya sudah mulai agak susah. Sampai ada juga yang mencari-cari itu seperti yang di TV-TV itu ya. Mereka cari naik-naik ke atas bukit dan sebagainya untuk mencari sinyal ya. Kemudian juga kurangnya perhatian atau bimbingan orang tua ini diakibatkan biasanya orang tua yang dua-duanya bekerja sehingga tidak bisa memperhatikan anaknya belajar di rumah ya. Kemudian juga ada juga yang ini ya kurang termotivasi Kurangnya. ya. Kurang. Ada juga yang kurang motivasinya ini akibat ya tergoda bermain game online ya. Anak-anak boleh saja bermain untuk hiburan tetapi jangan sampai merugikan, sampai melalaikan atau meninggalkan pembelajaran karena itu sangat penting. Tapi kalau memang sudah jenuh sekali ya silahkan untuk hanya sekedar hiburan. Boleh sesekali ya. lah ya Boleh untuk lah Iya. biar fresh tambah jenuh mungkin Iya, gitu kan ya betul. boleh. Apalagi mungkin apabila bisa disalurkan juga itu ada yang nilainya positif juga ya Pak Bu ya. Karena kemarin betul. Kemarin itu di Stella di SMK Telkom Lampung itu ada kegiatan lomba Mobile Legend. Oh Nah, iya. lomba Mobile Legend itu nanti itu masih ada lagi tahap 2 dan tahap 3. Jadi untuk anak-anak sekalian yang hobi di game, ayo kita salurkan. Jangan hanya main nggak ada untungnya, tapi kita main yang benar-benar nanti ini menghasilkan loh untuk kita gitu ya. Jadi ada hadiahnya juga ya Pak ya, total senilai Rp4.500.000. Rupiah. Oh, Jadi iya, itu iya. nanti ada dibagi menjadi juara 1, juara 2 dan juara 3. Nanti ditunggu tahap 2-nya dan tahap 3-nya ya. Oke, lanjutkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya. Kemudian solusi yang sudah kita lakukan ini untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ya. Kalau yang tadinya misalnya dari pendidik itu kita sudah mengundang ahli IT ya untuk memberikan workshop penggunaan aplikasi-aplikasi itu yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian menyiapkan WiFi ya, karena sebenarnya di sekolah kita memang dari dulu sudah tersedia WiFi itu sehingga untuk rekan-rekan pendidik tidak ada alasan sebenarnya tidak bisa ini. Kalau misalnya tidak bisa membeli kuota maka tinggal datang aja ke sekolah Iya, ya betul, Pak. untuk memberikan KBM secara online. Iya.
Kemudian menyiapkan bahan ajar atau hard copy bagi siswa yang tidak bisa daring. Jadi di tempat kita memang masih ada beberapa persen siswa itu yang terkendala tadi ya, terkendala karena tidak punya HP, Tidak punya HP atau dan tadi sebagainya itu, itu kita siapkan hard copy-nya. Pembelajaran itu siap guru untuk menyiapkan itu dan mereka boleh datang ke sekolahan untuk mengambil tugas dengan catatan tidak berkerumun. Kemudian nanti diselesaikan di rumah, ya. Nah nanti kemudian bisa disusun lagi sambil untuk mengambil tugas yang berikutnya. Oh ya. gitu ya. Ya, Luring ya Bu atau ya. kita Jadi sebut bagi luring, ada ya. daring, ada luring yaitu gunanya yang tadi yang tidak punya HP Iya. itu yaitu luring mengambil tugas Iya, ke iya sekolah. betul sekali. Iya. Jadi tetap selalu kita Jadi pantau. tidak dipaksakan Iya. harus ini ya. Jadi tidak ada alasan anak-anak terus memaksa orang tuanya harus beli HP Beli HP, Android aduh. ya. Iya. Ya, Kasihan jadi kalau tidak gitu ada ya. alasan ya kalau memang tidak mampu kita menyediakan pembelajaran secara luring ya. Kemudian memantau keaktifan siswa. Nah, ini tugas berat dari Wakakurikulum kita. Setiap guru yang memberikan pembelajaran itu dibuatkan format rekap. Mereka Setiap pembelajaran itu nanti siswa itu akan diconteng di sana yang aktif dan yang tidak aktif, ya. Kemudian nanti setelah 1 bulan direkap, ya, direkap seluruh guru. Nah itu kemudian nanti akan dilihat bagi yang kurang aktifnya itu banyak, begitu ya, itu akan dipanggil orang tua. ya. Bahkan kita kalau misalnya ini kita laksanakan home visit, ya. Baik yang kurang aktif di daring maupun di luring itu Iya, yang kurang iya, aktif betul. guru datang ke rumahnya. Datang Apa ke alasan rumahnya, tersebutnya iya gitu. betul, iya. iya. Oke siap, wah ini luar biasa sekali perhatian, suatu bentuk perhatian yang sangat luar biasa bagi Iya. SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat yang begitu melihat situasi dan kondisi ya Pak ya, Iya, apabila betul, betul. gerak cepat gitu untuk Iya. keberlangsungan ataupun prestasi siswa. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, menindaklanjuti dengan memanggil orang tua siswa dan home visit ini luar Iya, biasa iya, juga. iya betul. Mantap sekali ya Pak ya. Jadi Ya. bagi siswa yang tadi alasannya nggak ada HP itu nggak ada alasan. Iya, Nah, betul. sudah menyiapkan hard copy bagi siswa yang tidak bisa daring. Iya, Jadi kalau betul misalnya sekali. tidak mengerjakan daring enggak, hard copy enggak, maka salah satunya adalah memanggil orang tua siswa Iya, iya, ataupun home betul. visit. Luar biasa sekali. Next Pak. Ya, kemudian ini sedikit mungkin untuk rekan-rekan ya, ada materi sedikit yaitu tentang bagaimana kita membangkitkan motivasi ya siswa ya dalam menghadapi pembelajaran di masa Covid ini ya. Ada beberapa cara sebenarnya ya mungkin ini yang baru saya dapatkan dari mencari-cari tadi malam ya, yaitu ini saya temukan surat edaran dari Kemendikbud juga nomor 4 tahun 2020, diantaranya untuk pembelajaran daring ini kita bisa menggunakan pembelajaran daring interaktif dan non interaktif ya. Jadi untuk pembelajaran yang interaktif itu memang bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa interaktifnya itu misalnya kita langsung dengan Zoom atau apa ya, kemudian bisa juga menggunakan lembar kerja ya, sehingga anak itu dalam mengikuti pembelajaran itu melakukan apa begitu ya, kita ini kan untuk melakukan hal sehingga dia akan lebih memahami tentang materi-materi yang kita sajikan tersebut. Ya, next. Oke, next. Kemudian juga yang kedua adalah pendidikan kecakapan hidup. Ya, jadi memang salah satu kendala pendidikan kita ini kadang-kadang siswa itu tidak tahu nanti yang dipelajarinya itu kegunanya untuk apa. Ya. Bahkan mungkin karena saking sulitnya belajar matematik dan sebagainya, ini nanti untuk apa sih, berguna apa enggak begitu ya. Nah oleh sebab itu maka dalam
pembelajaran itu lebih bagus yang kita bisa kita berikan contoh pada kehidupan sehari-hari, ya. Berikan contoh untuk kecakapan hidup bekal nanti ini loh, ya. Kemudian contohnya nanti bisa kita gunakan. Misalnya kalau yang berkaitan dengan sekarang, misalnya kita bisa memberikan pelajaran tentang bagaimana cara menghindari COVID-19, ya. Kemudian menjalankan protokol kesehatan itu, ya. Apa gunanya dan sebagainya, ya. Itu yang konseptual, artinya yang betul-betul bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Next. Kemudian juga pembelajaran sesuai dengan minat dan kondisi siswa, ya. Ini juga kalau saya lihat ini juga merupakan program dari guru penggerak, ya, yaitu kita harus mendata dulu minat siswa tersebut, ya, karena ada istilah itu kita nggak mungkin membuat ikan itu bisa terbang atau berjalan di darat. Iya, Ya. betul sekali itu Pak. Nah, jadi kalau memang anak-anak tidak berminat dan tidak mampu, tentu kita akan sangat kesulitan untuk membuat dia bisa seperti yang berbakat dan berminat di sana, gitu ya. Oleh sebab itu, apa bakat dan minat anak tersebut, itulah yang kita pupuk, ya. Betul sekali. Iya. Ya. Luar biasa sekali motivasi. Kemudian penilaian tugas secara kualitatif, ya. Nah ini juga pada umumnya kita biasanya memberikan penilaian itu banyak yang kuantitatif, beri nilai 80, 90 dan sebagainya. Nah ini selain yang nilai seperti itu, yang tentu nilai kuantitatif juga, ini rekan-rekan guru juga sudah saya sampaikan bahwa di masa pandemi ini jangan pelit-pelit dengan nilai, ya. Mengapa? Karena supaya anak senang dan tertarik untuk mengikuti, ya. Termasuk juga kalau memberi tugas jangan yang sulit-sulit, yang sangat membebani, ya. Mantap sekali. Iya, ambil yang mudah-mudah, kita beri nilai murah, ya. Kemudian juga ini kita berikan juga secara kualitatif, artinya deskripsi yang memberikan motivasi terhadap anak. Oh, kalian sudah bisa begini, ayo semangat lagi dan sebagainya, ya. Sehingga anak-anak itu merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan senang, ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi benar-benar semangat dan dorongan yang tinggi dari kepala sekolah. Oke, kemudian cara kreatif meningkatkan minat belajar siswa di era pandemi COVID-19. Ya, ini juga ada sedikit ini, ya. Ada faktor yang mempengaruhi minat belajar juga. Kita tahu di masa pandemi ini sangat menurun, ya. Untuk itu tentu kita harus mencari cara-cara yang kreatif, ya, untuk meningkatkan minat tersebut, ya. Nah, ini salah satunya adalah ada yang namanya metode hibur, ya. Metode hibur ini artinya kita memberikan tugas terhadap anak itu yang sangat menyenangkan. Apa sih? Misalnya anak suruh nonton film, suruh baca novel, ya, dan sebagainya yang bagi anak-anak itu sangat menyenangkan, tetapi tentu kita pilih sesuai dengan materi yang ingin kita sajikan, ya. Jadi dia tidak terasa sebenarnya dia sedang belajar, tetapi seolah-olah sedang ya menikmati hiburan tersebut, ya. Asik gitu menonton Iya. gitu, ya. Kemudian aplikasi yang kreatif, ya. Ini juga merupakan metode atau cara yang untuk menyenangkan siswa. Di antaranya adalah misalnya sekarang anak-anak lagi demam TikTok, ya. Semua nanti TikTok direkam dan sebagainya. Nah, TikTok ini bisa dimanfaatkan juga dengan memasukkan materi di sana. Sehingga sekali lagi dia seperti sedang bermain tapi sebenarnya dia sedang belajar, ya. Hanya ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat rencana pembelajaran itu dengan melibatkan siswa.
Artinya diajak diskusi siswanya itu kita mau belajar apa, ya. Kesepakatan kelas ini juga merupakan program dari guru penggerak. Kita mau belajar apa, terus bagaimana kita mau belajarnya itu seperti apa dan sebagainya, itu kita sepakati dulu. Sehingga anak-anak merasa dilibatkan, itu juga dia akan merasa sangat senang. Ya. Kemudian untuk harapan ke depan ini tentu semua pihak saya rasa ya, karena walaupun ada segi asiknya pembelajaran jarak jauh ini masih banyak kendala, maka harapan ke depan yang pertama tentu pandemi COVID ini mohon segera berakhir ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, mudah-mudahan dengan sudah mulai dilaksanakannya vaksin ini sedikit demi sedikit nanti akan terjadi normal kembali. Amin. Sehingga kita bisa belajar tatap muka seperti yang biasa. Amin. Kemudian segera dapat dilaksanakan pembelajaran tatap muka, meningkatkan kemampuan guru dalam membuat bahan ajar yang lebih kreatif dan inovatif ya. Kemudian juga dapat segera melaksanakan lomba-lomba ya, karena kita selama 1 tahun belakangan ini sangat terhadap lomba-lomba ini. Vakum kayaknya gitu ya. Vakum ada kemarin, tetapi secara online-nya itu jadi nggak bisa maksimal ya, tidak bisa maksimal seperti OSN kemarin kita melaksanakannya secara online. Demikian juga dengan O2SN dan FES 2N ya, walaupun memang tahun kemarin kita mendapatkan 2 ya, untuk OSN IPS itu peringkat 3 kabupaten, kemudian untuk FLS 2N itu kita juara 3 provinsi, yaitu desain poster. Ya, itu di masa pandemi, lomba waktu di masa pandemi sebelum yang barusan diraih ini. Kebetulan nggak sempat diindikan ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti bisa ditambahkan oleh waka saya Pak Hilyadi maupun Bu Kurniati. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, tetap semangat rekan-rekan maupun anak-anak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan begitu panjang lebar ya. Tentunya sekarang waka kurikulum ya, Ibu siapa dengan Ibu Kurniati Sayutami. Iya, Ibu Kurnia. Apa nih? Apakah ada kendala dan enaknya apa di masa pandemi ini? Silakan diceritakan Ibu. Bisa nggak ditayangkan dulu ini? Ini ada tadi malam saya buat rangkuman proses luar biasa Ibu ini. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa.
Ya, monggo Bu. Ya, demikian video yang telah saya rangkum. Itu tadi malam sampai jam setengah 12. Luar biasa. Jadi dari kemarin, ayo tolong dikirim ya data-datanya. Akan saya buat video, akan saya tayangkan nanti di ini pada Zoom. Memang pertama-tama sangat berat. Dari awal melangkah masa pandemi ini, saya pun sampai membuat jadwal sampai berapa kali ya Pak. Itu sempat stres. Cuman alhamdulillah diberikan ada aplikasi oleh kepala sekolah ya. Jadi lancar lah untuk penjadwalan. Alhamdulillah. Selanjutnya ini harus gerak cepat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah, gimana nih kita harus mengenalkan dulu para guru nih apa yang akan kita gunakan dalam pelajaran jarak jauh dalam pandemi ini. Baiklah kita ambil Google Classroom waktu itu. Pertama Google Classroom. Iya, Google Classroom. Itu pertama kami panggil Ketua MGMP IPA, kebetulan dia juga sebagai finalis guru Inobel ya waktu itu, dan banyak prestasinya, namanya Pak Sukron Fuad. Dia yang memberikan materi tentang Google Classroom, dan sebelumnya juga sudah diberikan juga dengan pengawas kita ya Pak ya, Pak Hadi Kuncoro itu juga pernah. Jadi ambil gerak cepat, setelah itu membuat ini grup ya, grup kelas. Grup kelas. Iya. Jadi pernah punya pikiran nih, ya udah nanti waka kurikulum nih yang buat nih ini. Ternyata, nggak bisa. Ini harus satu-satu nih. Karena nanti saya yang bisa ngolah kan. Iya. Karena kita nggak ngerti kan awalnya. Ya udah berarti para wali kelas. Jadi saya salut sekali, tapi memang awalnya sangat mengeluh wali kelas ini. Iya, di Saya awal sangat itu ya. apresiasi sekali. Mohon maaf telah saya susahkan, telah kami susahkan. Cuman akhirnya berbuah manis. Dengan perjuangan para guru dan para wali kelas ini terutama berat sekali. Salut, saya apresiasi untuk para wali kelasnya yang sudah menyempatkan waktu, pikiran, tenaganya untuk meningkatkan pendidikan proses belajar secara di pandemi ini. Iya. Lalu akhirnya ya itu berjalan dengan lancar. Ternyata bagaimana nih ininya pelaporannya gitu. Oh baiklah, lalu kami musyawarahkan dengan para wakil, dengan kepala sekolah. Gimana Pak kalau kita buat belangkonya, biar agar nggak mungkin dong kita jalan-jalan seperti itu aja tanpa ada pelaporan kan ya. Iya. Jadi buat belangko nih. Bagaimana belangkonya? Oh iya, kita buat belangkonya. Siapa nih tugas pertama? Dia mengumpulkan apa tidak, iya tidak seperti itu. Iya. Lalu nanti akhir bulan ada rekapannya nih, berapa kali misalnya IPA, berapa kali nih si A misalnya si Budi ini mengerjakan berapa kali, dari 5 kali tugas ternyata dia hanya 3 kali, jadi sudah 3 kali mengumpulkan tugas di Google Classroom itu. Jadi ada juga grup WA ya, grup WA dan Telegram ini sebagai alat sebagai pemberitahuan lah. Oh anak-anak, ini sudah kami kirim nih tugasnya, tolong dicek di Google Classroom-nya seperti itu. Jadi sampai mana tadi? Pengumpulan tugas. Iya, jadi membuat tugas seperti itu. Setelah akhir bulan direkap, jadi ketahuan. Oh ternyata ada nih sama sekali dia tidak mengumpulkan tugas. Nah akhirnya dimusyawarahkan lagi, kepala sekolah berbicara dengan guru BK dan wali kelas, bagaimana di kedepannya. Baiklah kalau misalnya dia hanya sedikit, kita bisa home visit. Apabila banyak, 14 orang atau 9 orang, kita panggil. Dan dia apabila tidak datang baru di home visit. Itu tadi rangkuman jadi di kita tahu video tadi. Apa alasannya anak itu nggak berangkat bisa selama 9 hari gitu kan ya. Iya, memang ya ternyata memang kenyataannya nggak semua mampu loh gitu Iya, loh. benar. Dalam PJJ ini harus punya HP, harus punya kuota kan seperti itu.
setelah kita lihat tadi di Di video. video tadi itu ada Bu ya, ada yang nggak punya Iya. HP, akhirnya home visit. Oh ini Iya. alasannya dia Iya. nggak hadir, kita nggak mau Iya. bertugas gitu kan ya. Dan diketahui juga kami juga secara online kemarin memberanikan diri PTS nih. Pertama kali pas apa PTS Pak ya semester kemarin ya dari PTS ya. PTS. Dengan Google Form. Oh, Google Form. Itu memberanikan diri tuh. Google Form gimana biar kita online kita ini. Ternyata dengan kerja keras dan kembali lagi ke guru-guru kami yang hebat, akhirnya berhasil. Dan juga terima kasih juga untuk operator SMP 1 Operatornya. Kota Agung ini nanti Mas Eva Sendana itu ya. Itu lumayan lihai itu. Operator top untuk SMP 1 Kota Agung ya. Iya. Jadi seperti itu Mas. Nah, emang Bu untuk jadwal itu sendiri kan kalau kita PTM jadwal misalnya satu kelas itu bisa sampai 6 atau 7 mata pelajaran ya. Di masa pandemi ini di SMP itu sendiri selama pandemi ini satu hari berapa mata pelajaran Bu? Untuk satu hari itu 4 maksimal. 4 dikurangi 4, ya 3, karena ya. kayak itu tadi karena masa Tapi pandemi ini jamnya dikurangkan. iya, jamnya dikurangi. dikurangi. Ya, Iya. gitu. Oke, ini ada sedikit penurunan, sedikit sih ya. Untuk memacu biar naik lagi, kita kuis dulu pertama ya Pak ya. Oh, iya. Jadi kita kuis dulu pertama nih. Ada Nanti- hadiahnya kan nih? Ada dong. Oke, siap-siap Ada ya ya, anak-anak. jadi perhatikan setelah ini ada kuis dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung akan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan ya. Jadi siap-siap dengarkan ya apa yang menjadi pertanyaannya, silakan dijawab dengan tepat dan benar. Nanti langsung raise hand. Oke. Oh ya. Oke. Jadi nanti silakan nanti akan biar ini aja biar memancing biar naik lagi gairahnya ya. Oke. Silakan Bapak untuk pertanyaannya mungkin Oh, oke. Untuk jawabannya cukup kalian di chat saja iya, ya. jawabannya Di chat boleh aja. di chat aja siapa yang paling cepat dan tepat. Mm-mm. Itu yang akan kami pilih untuk menjadi pemenangnya ya. Menangnya ya. Oke. Makasih Mak, baik-baik dengarkan baik-baik pertanyaan yang akan Oke. disampaikan oleh guru kalian. Oke, untuk pertanyaannya silakan Bapak. Ya, terima kasih anak-anak semua. Ini ada kuis ya. Tolong dijawab dengan betul. Nanti ada hadiah Iya, dari betul pihak sekali. SMK Betul Telkom. sekali. Pertanyaannya sangat mudah ya. Kalau kalian tadi menyimak atau bahkan kalian memang sudah melaksanakannya, pasti kalian bisa menjawab ya. Pertanyaannya adalah ada berapa aplikasi yang kita gunakan dalam belajar jarak jauh dan tolong sebutkan, Sebutkan. minimal 3. Minimal 3. Ya, silakan. Oke. Menjawabnya cukup di chat luar biasa. saja. Wow, luar biasa. Ya, Wow. dijawab di chat. Sudah ada. Ya. Wow, banyak sekali Pak. Tuh. Oke. Ini khusus buat siswa ya, Ibu Imelda. Ibu Gimana, Pak? Imelda semangat Wow. nih. Wow, ini luar biasa. Sudah ada 744 komentar. Tadi disebutkan Pak ya? Luar Tadi ada biasa. berapa aplikasi dan disebutkan Pak ya? Iya, sebutkan. Wah, ini luar biasa sekali antusiasnya ya Pak ya. Iya, oke stop. Sudah stop ya. Oke, di stop. Stop. Stop ya. Oke, kita dari atas. Kita Dah, stop, akan waktu mengambil- habis. Roll ke atas. Wah. Luar biasa Iya, ini. senang sekali anak-anaknya ya Pak ya. Oke. Yang paling pertama dan yang paling benar minimal 3. Karena tadi kata Bapak adalah ada berapa dan sebutkan. Ada berapa dan sebutkan. Oke, kita lihat jawaban yang paling cepat dan tepat. 744 komentar, luar biasa. Oke. Banyak banget ya. Oke, tiga. Nah, tuh dapat 1 tuh Pak. Yang paling cepat, Dela Ya, Setiawan. iya Dela Setiawati. 3 Telegram, WhatsApp, Classroom. Telegram, WhatsApp dan Classroom. Betul sekali. Oke, ya. selamat Selamat. Oke, buat selamat Dela. untuk Dela. Ya. Mungkin bisa Dela Setiawati ya? Itunya, mana yang mana coba? Melambaikan tangan. Kelas berapa ini Bu? Dela kelas berapa? Bella?
Oh, berbaur. Ya, Berbaur ya berbaur. dari kelas 7 sampai kelas 9. 8, 9. Iya. Say hello nak. Halo. Coba Dela, halo Dela, silakan di Halo. Gitu. mute ya. Iya. Videonya dihidupkan Ini ya. ini harus dihidupkan kameranya, kalau nggak dihidupkan kita ganti lagi nih dengan penjawab satunya ya. Silakan. Dela. Dela Setiawati. Yang mana nak? Sepertinya bahagia luar biasa ya nak ya. Oke, ibu juga bahagia sekali nak. Oke, Dela. Dela, come on. Silahkan diaktifkan kameranya. Dela Setiawati. Dela, coba say hello. Say hello, Dela. Yang mana coba Delanya? Di slide keberapa ya? Saking banyaknya nih. Saking banyaknya banyaknya. peserta ya, Iya. luar biasa. Lalu langsung naik lagi partisipannya, tadi sempat turun sedikit, ini sekarang langsung naik lagi. Iya. Oke, ini antusias yang sangat luar biasa, yang pasti apresiasi ini kami haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya. Iya, Karena iya, semangat terima untuk kasih. anak-anaknya ini sangat luar biasa. Ya tetap stay tune terus ya. Tetap menikmati materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu wakil ya. Untuk itu kami persilahkan kembali Ibu untuk Iya, kepada Ibu. Sudah selesai. Paling nanti apa yang akan disampaikan oleh Oleh- Pak Hilyadi? Iya, Bapak sedikit. Hiryadi, monggo ini. Bapak yang tampan ini. Giliran saya ini. Iya, gimana Pak? Masih kena giliran juga ceritanya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk menyampaikan suatu ilmu atau Iya. oleh-oleh dari CP1 Kota Agung. Yang pertama, memang sepengetahuan saya setelah saya masuk di SMP 1 Kota Agung 1987 Bu ya, memang sekolah itu sudah berprestasi. luar biasa. Ya, terutama pada waktu itu memang yang paling dominan karena di tingkat drum band waktu itu ya. Kita masih gabung, Bandnya? iya gabung ke Lampung Selatan. Oh, Nah pada waktu itu, nah ya, jadi perkembangan zaman ke zaman maka SMP 1 Kota Agung itu adalah salah satu sekolah yang senang ikut kegiatan ekstrakurikuler. Luar biasa. Ya. Yang selama ini yang kita angkat yang paling banyak terkenal di wilayah kita atau Provinsi Lampung adalah kegiatan pramukanya. Pramukanya Iya. ya Pak ya. Nah kalau kita bicara ke pramukanya, terutama kegiatan event yang di Bandar Lampung Provinsi, alhamdulillah sudah sering banyak kita dapatkan di SMP 1 Kota Agung, ya termasuk trofi Pak Gubernur, Iya. dari Pak Wali Kota, ya selama ini ya sudah terdengaran nama baiknya. Luar biasa sekali. Di samping itu juga nanti kegiatan yang selama ini yang paling digodok-godok oleh kawan-kawan kita guru olahraga terutama di bidang olahraga pertama futsal. Futsal. Futsal Banyak kita ya, bisa tidak futsal. ke 3 provinsi ya. Oke. Di samping lain sudah kemampuan kita sudah pernah kita laksanakan tapi belum ada kemampuan. Nah, sekarang ini kita galakkan salah satu cabang olahraga yang sangat dipentingkan pemerintah yaitu renang yang selama ini lagi kita latihan. Kebetulan eventnya belum ada karena masa corona, mungkin ke depan kita terjunkan sampai di mana latihan yang kita coba selama ini mudah-mudahan berhasil. Yang kita bina di sana di Kodim, nah di sana ada kolam renang, anak-anak adalah hadir di sana. Tentu untuk pertandingannya selama ada COVID ini, ya belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan kita tunggu nanti. Iya. Yang berikutnya lagi untuk masalah ekstrakurikuler ini, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya kita absen itu misalnya kegiatan di bidang olahraga, yaitu ada karate, ya. ada bola mini, ya. Di samping itu untuk kegiatan yang lain yang sifatnya pendidikan, yaitu akademik, tadi udah pernah wakil kurikulum mengatakan bahwa walaupun kita di pelosok Kota Agung, pernah dikirim ke tingkat internasional. Luar biasa sekali Pak. Ya alhamdulillah waktu itu untuk pelajaran bahasa Inggris
jerih payah Ibu Kurnia sebagai wakil kurikulum, Iya. kita berhasil menduduki peringkat ke berapa tadi Bu? Silakan Bu. Itu ceritanya awal-awalnya pokoknya ada cerita di balik itu. Cerita yang sangat indah. Ya, Iya. karena anak saya ini namanya Egi. Egi, Iya, Inggi Febrian. namanya. Ini memang dari awal memang sudah dibina. Kami dulu ada namanya kelas unggulan ya. Jadi itu setiap pulang sekolah selalu ada les, terus ada pelatihan dari Scrabble, English Club, Olimpiade, Scrabble, ya, semua itu. Scrabble, Jadi ya. anak-anak itu menonjol prestasinya. Jadi setelah dia mengikuti juara-juara tingkat kabupaten, provinsi, waktu itu malah di Lia juara 1 dia. Wih. Iya, setelah itu saya beranikan diri karena Ah. ada yang menawarkan, Bu anaknya ikut dong di kejuaraan Malaysia, dia bilang gitu. Oh gitu ya, dananya berapa itu Pak? Kira-kira 5 juta lah gitu. Ya. Terus ke sekolah, gimana Pak? Waduh, ini padahal belum keluar. Gini aja Pak, saya punya tabungan waktu itu saya hamil besar. Heeh. Tabungan saya Pak buat ini dulu Pak, saya bilang gitu. Luar biasa seorang guru dengan ya. Pakai dulu Alhamdulillah, tabungan ya, saya paling biar bagus, anak ini ya. terbang ke Malaysia. Support waktu itu masih Pak Eka ya waktu itu Iya, Pak iya. Eka support. Akhirnya digantilah itu. Lalu sampai di sana alhamdulillah walaupun tidak juara 1 tapi dia 5 besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin, terobati ya, luar biasa perjuangan ibu ini. Ternyata walaupun di pelosok yang tidak ada English first, yang tidak ada istilahnya kursus-kursus yang tidak bonafit, kita bisa loh. Tapi saya sangat meyakini proses. Karena dengan proses pasti akan Iya. mendapat Karena juara. proses tak akan pernah mengkhianati hasil. Betul sekali. Iya, intinya prosesnya kita jalani. Iya, benar. Iya, luar biasa. Untuk anak-anakku yang mengikuti acara ini, ya mungkin mendengar cerita dari Pak Heliade dan Pak Kurnia bahwa SMP 1 itu bukan SMP yang ya main-main. Dengan kegigihan kita bersama, kita bisa juara internasional. Anak-anak saya yang ngikuti sekarang ini yang pinter-pinter mungkin akan bisa seperti anak-anak kita yang udah lewat. Bisa juara 1 internasional nah di bahasa Inggrisnya. Wah, Amin, ya amin, Rabbal amin. Alamin. Ngomong-ngomong Mungkin siapa juga nih guru dari- bahasa Inggrisnya ini? Ya, mungkin dari Pak Heliade, Pak Saiful yang orang guru IPA, kenapa nggak bisa bikin bom? Karena anak-anak saya senang bikin bom, gitu ya. Bom Iya, alami. Ya. Iya. Kepada bapak-bapak atau kawan-kawan saya yang ada ngikuti acara ini, kami yang berada di studio mini, yang Ya. berada di SMK Kabupaten Lampung. ya, mengucapkan selamat mengikuti. Ya mudah-mudahan dengan ada event ini kita ke depannya mungkin lebih bagus dari acara yang sekarang ini. Persiapan kita lebih luar biasa, tidak membosankan, yang menarik. Yang jelasnya oleh karena sesuatu yang baru Iya, barangkali ya. Di sana sini mungkin banyak kekurangan. Ya kami juga dari SMP Kota Agung mohon maaf ya. Ya sampai ini ya kami cerita apa adanya. Iya. Apa adanya, nggak ngarang-ngarang seperti ini. Masa iya juara? Ya kalau masih kurang silahkan survei. Iya. Saya Iya, Kota Agung membuktikan itu. Kita ada buktinya piagam dan sebagainya. Mm-hmm. Yang lain ya. Hah? Yang baru-baru ini ya masih masalah COVID ini kemarin kita kegiatan di Bandar Lampung ya Pak ya, ngikuti apa lomba poster ya itu dapat Poster. juara Poster. 3 ya di ke provinsi ya. Ya. Oh iya. Lalu kemarin ada lagi yang IPS tingkat dapat juara 3. IPS juara 3 provinsi. Ya, terima Masya kasih Allah, kepada luar Pak Jaya yang selama membimbing anaknya Dampingi, ya. untuk IPS ke tingkat provinsi, walaupun yang belum kita tentukan. Ya, Oh, alhamdulillah. ya mudah-mudahan nanti ke depan ya semangat kita dan anak-anak Iya. tidak berkurang dan kita bisa apa yang kita inginkan tercapai dan anak-anak juga akan tercapai. Amin ya robbal alamin. Ya. Wow, sepertinya banyak bibit unggul di sini Pak Iya. ya. Oh, luar biasa sekali ya menyimak dari tadi pembahasan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu Wakil, Bapak Kesiswaan. Ini semua anak didiknya itu luar biasa berprestasi. Ya, bahkan go internasional. Iya, ya. Malaysia tadi ya. Iya, yang belum tentu mungkin daerah-daerah yang di depan sana mungkin
berprestasi yang seperti ini gitu. Ini yang Bener. jauh di pelosok sana ya Pak. Ya. Oh, ini karena kebanyakan makan ikan kali ya. Benar. Tapi yang buat saya terenyuh itu adalah perjuangan ibu tadi Iya, loh. Lagi perjuangannya. tabungan Iya, buat benar, hamil benar. digunakan untuk Iya benar sekali. luar biasa, Iya, guru luar yang biasa hebat. Ibu ya, alhamdulillah, insya Allah segala sesuatunya akan berjalan lancar ya Bu ya, terima kasih. Oke kita break dulu ya Pak Abdul. Tapi teh sebelum break, di SMK Tekom Lampung kita tanggal 11, tanggal 11 atau 13 ada Stella Corner ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu, iya, ya. hari Sabtu Dengan- ada Stella Corner dengan pematerinya Umu Balkis dari mana teh? dari Tangerang ya? Jakarta, Jakarta, ya, dari iya. Jakarta. Jadi adik-adik sekalian, kemudian Umu Balkis pengajian Bu kita. Oh, pengajian Isra Mi'raj. Isra Ya, Mi'raj. Isra Mi'raj kita mengundang Umu Balkis dari Jakarta. Iya, jadi ya, kapan mungkin bisa lagi, ditampilkan Pak Wahyu. Kapan lagi kita bisa mendapatkan mendapatkan siraman rohani, kemudian itu free. Free. Free, ya. iya. Jadi nanti ada linknya, link pendaftaran nanti akan dikirimkan oleh operator kita, nanti di chat, nanti silakan daftar karena kuota terbatas. Iya. Hanya untuk 200 peserta saja. Jadi Bapak dan Ibu yang sedang mengikuti kegiatan ini, nah ini. Iya ini, jadi itu kebetulan ada speakernya yaitu Umu Balkis sendiri, mompreneur, kemudian psikolog, kemudian juga sebagai influencer, kemudian hostnya itu ada saya sendiri nanti yang akan mendampingi untuk kegiatan Zoom. Iya, kemudian di situ ada registrasinya. Jadi registrasi silahkan siapa yang cepat ya untuk mendaftar nanti akan mengikuti kajian tersebut secara gratis. Ada door prize juga teh ya? Ada door prize juga Nah, yang pasti ya. gitu. Ada door prize nanti kemudian juga ini terbuka untuk umum ya. Join sekarang karena ini kesempatan yang bagus juga untuk kita untuk siraman rohani untuk kita. Oke, kita Iya. break terlebih dahulu. Nah, buat sobat-sobat Stella silakan bisa daftar sekarang untuk mengikuti Stella Corner atau Isra Mi'raj nanti tanggal 13, daftar dari sekarang bisa. Oke, nanti akan dikirimkan linknya melalui chat untuk pendaftarannya ya Pak Iya, ya. Oke, Oke, kita baik, istirahat kita terlebih dahulu. istirahat terlebih dahulu. Aku kan dulu sekolah di SMK Telkom, makanya aku bisa dapat beasiswa di sini. Hah? SMK Telkom? Wah, keren banget. Makanya kamu SMK di mana sih? Aku kan dulu sekolah di SMK Telkom, makanya aku bisa dapat beasiswa di sini. Hah? SMK Telkom? Wah, keren banget. Emang kamu SMK di mana sih? SMK Telkom. Hah? SMK Telkom? Efek. Wah, kenapa? Aku mau curhat dong. Kenapa? Bingung deh, kenapa sih orang-orang pada sekolah di SMK Telkom? Aku juga lulusan sana, kenapa? Hah, masa sih? Iya, aku juga lulusan SMK Telkom. Kok kamu mau sih sekolah di sana? Soalnya 90% dari lulusan SMK Telkom itu lanjut kuliah dan bekerja. Mereka rata-rata bekerja di Telkom Group loh. Ih, wow, keren banget sih SMK Telkom. Iya betul ya. Fek, mau kemana? Karena SMK itu Keren. Kenapa sih orang-orang? Lu muncul dari mana lagi? Aku kan dulu sekolah di SMK Telkom, makanya aku bisa dapat beasiswa di sini. Hah? SMK Telkom? Wah, keren banget. Emang kamu SMK di mana sih? SMK Telkom. Hah? SMK Telkom? Efek. Wah, kenapa? Aku mau curhat dong. Kenapa? Bingung deh, kenapa sih orang-orang pada sekolah di SMK Telkom? Aku juga lulusan sana, kenapa? Hah, masa sih? Iya, aku juga lulusan SMK Telkom. Kok kamu mau sih sekolah di sana? Soalnya 90% dari lulusan SMK Telkom itu lanjut kuliah dan bekerja. Mereka rata-rata bekerja di Telkom Group loh. Ih, wow, keren banget sih SMK Telkom. Iya betul ya. Fek, mau kemana? Karena SMK itu Keren. Kenapa sih orang-orang? Lu muncul dari mana lagi?
untuk bertanya ya. Jadi siapa yang bertanya paling cepat itu akan mendapatkan hadiah ya. Yang pasti pertanyaannya harus sesuai dengan materi kita hari ini ya. Jangan nanya, saya nggak ada kuota Bu. Oke, silakan bagi yang ngechat pertama yang sesuai dengan materi kita, nanti akan kami berikan door prize ataupun hadiah dari SMK Telkom Lampung. Monggo silakan di kolom chat. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan jika ada pertanyaan dari Sobat Stella, terutama anak-anak SMP Negeri 1 Kota Agung, SMP Negeri 1 Kota Agung. Kalau nggak ngomong aja langsung, nggak usah di chat, ngomong aja. Pertama itu dulu ya, resign dulu ya. Silahkan angkat tangannya, kemudian nanti kami akan pilih siapa nih yang mau bertanya. Oke, silakan. Oke, siapa ya? Ya Bu. Muftiatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, antusiasnya luar biasa sekali. Waalaikumsalam. Ribet aja, mungkin gini aja, pertanyaan dari guru aja ya. Ya pertanyaan dari Bapak Ibu aja kepada siswa. Iya, Biar soalnya lebih antusiasnya ini. besar banget ya semuanya. Semua itu jadi malah nggak genah gitu. Iya, oke. Oke, pertanyaan dari Ibu ya sekarang nanti dari Bapak kesiswaan ya. Untuk Ibu Kurikulum silahkan, Ibu Kurniawati silahkan untuk pertanyaannya. Oke, tadi kan Mrs. Nia menceritakan tentang kakak kelas kalian Egi itu yang mendapatkan juara. Bisa dijawab di mana Egi mengikuti perlombaan tingkat internasional yang mendapat juara kelima? Di mana? Silakan dicat. Wah, langsung siapa ini? Banyak banget. Stop ya. Wah, paling atas siapa ini? Sekali. Iya. Paling atas siapa? Paling atas Star. Oke, paling atas. Star. Muhammad Fadil. Wah, ini buat mah Muhammad ini Fadil. Anaknya Pak Jaya Mangku Desa ini, guru Oh, IPS. anak Pak Jaya Mangku Desa, Iya. guru IPS luar biasa. Selamat ya Muhammad. Muhammad Fadil. Assalamualaikum, mana Muammar? Amar mana Amar? Muammar Fadil. Muammar. Ini gimana sih Bu? Ya Bu. Muammar. Halo Fadil. Ya Pak. Amar, iya selamat ya. Ya Bu, makasih. Iya, nanti untuk Fadil untuk door prize-nya bisa langsung diambil ke SMK Telkom Lampung ya. Dengan siapa tadi? Yang pertama? Dela ya? Dela Setiawati. Dengan Dela Setiawati untuk door prize-nya bisa langsung diambil ke SMK Telkom Lampung. Satu lagi kuisnya. Dari ya. Pak. Dari Olah Kesiswaan ya. Silakan simak baik-baik. Ya. Ya anak-anakku yang masih aktif mengikuti acara ini ya tadi Bapak sudah cerita masalah kegiatan yang paling canggih di SMP 1 Kota Agung. Ya, jadi saya akan menyebutkan dari urutan-urutan kegiatan yang banyak kita ikuti. Ya pertanyaannya, kegiatan apa yang paling menonjol di SMP 1 Kota Agung dalam event kegiatan yang telah diikuti? Terima kasih. Nanti kita lihat. Oke. Stop ya udah ya. Iya. Kita pramuka. Siapa yang pertama ini?
Kalau mau Fadil lagi berarti gimana nih? Oh, bawahnya Fadil berarti ya. Oh iya. Dis. Didis kualifikasi. Dis. Pertanyaan lagi, Pak. Oke, pertanyaan yang lain aja ya. Oke, pertanyaan lain kita akan ambil kesimpulan yang lain. Oleh karena kita salah satu yang favoritnya adalah kegiatan olahraga. Lalu pertanyaan yang mana yang kesatu ya? Yang kegiatannya ya. Saya akan berkecimpung masalah olahraga aja ya, karena ini salah satu cabang yang kita unggulkan. Yang pertama tadi udah dianggap gagal ya? Iya, gagal ya pertama ya, karena di domisili oleh satu orang yang paling menguasai. Ya, pertanyaannya begini. Pada saat kejuaraan postbal yang berada di pegelaran, siapakah pembinanya? Ya, silakan. Siapakah pembinaan kejuaraan postbal di pegelaran? Postbal. Futsal, ya, futsal. Tutup ya. Stop. Ya, jawabannya Ibu ini. Bu Eni, paling atas siapa? Supaya membuktikan, jeng. Lavita Gantasya. Iya, Lavita ya, selamat buat Lavita. Iya, nanti diambil ya, udah bisa ke SMK Tengah Lampung bareng dengan Dela, Muhammad Fadil, dan Devita. Selamat buat kalian bertiga dan mendapatkan mobil dari SMK Tengah Lampung. Pokoknya hadiahnya usaha luar biasa. Oke, untuk pertanyaan sudah selesai ya. Untuk pertanyaan, baiklah kita akan statement closing atau closing terakhir ya dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat. Untuk Bapak Bahri kami persilahkan. Terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan permohon maaf dari Bapak Kabid Dikdas maupun Bapak Kasih Kurikulum SMP yang belum bisa menyampaikan sambutan ya karena beliau sedang rapat. Ya, untuk itu saya mohon maaf. Kemudian yang berikutnya adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMK Telkom yang sudah memberikan kita kesempatan untuk tampil di sini ya. Dan alhamdulillah juga peserta kita juga kata beliau berdua ini memecahkan rekor ya. Alhamdulillah ya, ini Pak, jadi terima kasih dan apresiasi juga terhadap rekan-rekan guru, siswa kita, kemudian juga mungkin ada peserta yang di luar juga. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga adalah kami tentu sangat mengharapkan ada tindak lanjut dari kegiatan kita ini. Ya, mungkin nanti kalau bisa ada kerjasama ya, mengingat kita tahu bahwa SMK Telkom ini gudangnya ahli IT ya. Iya, insya Allah. Di sini tentu ya ahli-ahli IT yang ini disinilah tempatnya. Sedangkan sekolah kita tentu saja masih sangat kurang ya. Masih sangat kurang walaupun kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran daring dan sebagainya, tetapi saya menilai kita masih perlu banyak belajar ya. Terutama yang saya sampaikan tadi adalah mungkin waktu dekat ini kita akan melaksanakan kalau memang nanti disetujui oleh pihak SMK Telkom ingin mengundang Bapak Ibu di sini sebagai narasumber untuk membuat
bahan ajar, Insya ya, Allah, bahan Pak, ajar insya yang Allah. media pembelajaran yang Iya, siap. yang interaktif dan menyenangkan, ya, sehingga itu pasti sangat bermanfaat walaupun nanti kita sudah tatap muka juga, ya, Iya, karena ada tentu masih bisa kita lakukan juga, ya, secara daring tersebut, ya, walaupun kita sudah tatap muka. Bahkan tadi beliau juga menawarkan ujian sekolah dengan sistem daring tadi, ya. Iya. Saya sangat tertarik tadi, ya. Ya, jadi kalau memang kita bisa bekerja sama nanti, siswa nanti akan datang ke sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah tersebut, tetapi mengerjakannya lewat Android, ya. Kemudian nanti nilainya langsung jadi, langsung bisa diinikan dari server ininya. Ya, tentu kita sangat berharap sekali, ya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyukseskan acara ini. Kepada pihak SMK Telkom juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut, ya, dan juga kita mungkin masih bisa ada kesempatan untuk diundang kembali nanti, Insya ya. Allah, Pak. Siap. Ya, mudah-mudahan kalau untuk yang selanjutnya kita bisa mencapai yang lebih banyak lagi pesertanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Luar biasa. Ya, mungkin Iya. itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, mungkin dari warahmatullahi Bapak Hilyadi atau Pak Bu Kurniati bisa menambahkan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk SMK Telkom telah memfasilitasi kami, karena saya tahu untuk kuota Zoom ini lebih dari 100 ini butuh berbayar itu. Karena saya pernah membeli untuk kegiatan MGMP Bahasa Inggris waktu itu 100 peserta itu membayar 50.000, saya beli di Shopee itu. Dan mudah-mudahan kedepannya semakin sukses, mendapatkan peminat yang banyak, ya, dan menciptakan generasi-generasi yang ahli IT. Amin, ya untuk rabbal memajukan khususnya masyarakat di Lampung. Lalu yang kedua yaitu saya pesan kepada guru-guru SMP 1 Kota Agung, tetap semangat, tetap berjuang, karena lelah menjadi lilah, semoga berkah. Dan kepada anak-anakku, tetap semangat walaupun di masa pandemi, jangan patah semangat, terus berjuang, gapai cita-citamu setinggal langit. Demikian. Coba nambahin dikit Pak ya? Iya, boleh, Pak. Sempat tahu nanti ada manfaatnya, Iya. karena kita ini masalahnya masalah ya yang namanya ilmu, yang namanya Telkomsel ini sangat dibutuhkan zaman sekarang Pak ya. Betul sekali, Pak. Ya nanti sebentar lagi kita akan mengadakan PBDB Bu ya, PBDB secara online. Jadi kalau seandainya kami sekarang yang udah pakai sistem baru yang kemarin gelar laksanakan, nanti kita revisi lagi yang kemarin. Kalau seandainya nanti kami punya kendala, ya nanti barangkali kami mohon Siap. bantuan. Siap, Pak. Seperti apa yang terbaiknya, Iya, merevisi insya semua Iya. apa untuk PBDB yang terbaik seperti apa. Ya selama ini kita udah punya ada, tapi Iya. siapa tahu nanti kita revisi ada kekurangannya. Dan kami betul-betul kami mohon dengan maaf, nanti dengan sangat kalau saya diundang kami minta mohon petunjuk seperti apa yang Baik, Pak, terbaiknya siap, melaksanakannya, nggak penuh pro kontra dan tekanan kepada yang lain. Iya, siap. Sesuai dengan jobnis memang yang ada dari dinas. Iya, Yang itu untuk pesan dari kami di sana. Harapan Insya kalau Allah. nantinya memang ada kendala seperti itu, ya monggo Pak. Itu yang dari saya Pak. Ya, mungkin tambahan sedikit ya. Khusus bagi anak-anak kelas 9 ini, ya. Ini kemarin sudah saya share juga brosur dari SMK Telkom ini, ya. Bagi anak-anak yang berminat, ya, berminat tentang IT, ya. Itu ya silakan, ya. Kalau misalnya mau melanjutkan ke SMK Telkom Lampung yang alamatnya ada di Gading Rejo, ya. Silakan, ini sekolah bagus ini, ya. Silakan, ya. Oke, terima kasih untuk Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat.
ya, kemudian ada Ibu Wakil dan juga Bapak Kesiswaan. Siswaan. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf dari kami yang sebesar-besarnya kalau kami di sini ada salah kata dan salah sikap, mungkin yang kurang berkenan ya untuk para peserta, partisipan, dewan guru beserta siswa dan wali muridnya. Kami juga mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata dan yang pasti kami membutuhkan siswa dan siswi berprestasi seperti yang ada di sini. Iya, Ya, benar. apalagi tadi sudah Bapak Ibu sampaikan bahwa prestasi yang sangat luar biasa ya, lomba Scrabble, poster itu bibit-bibit unggul ya. Iya, Kita butuh yang seperti itu ya. Namanya banyak banget nih bibit-bibit di SMP gitu, Kota Agung iya, ini ya. betul sekali ya. Memang yang seperti itu harusnya memang harus ditingkatkan lagi, yang pasti harus dilandasi juga bagaimana sih nanti ke depannya biar apapun yang menjadi impian mereka tercapai. Iya, ya. amin. Jadi salurkan bakat kalian gitu, jangan sampai kita salah memilih sekolah seperti itu. Iya. Nah jadi anak-anak yang ibu sayangi yang di rumah ya tetap jaga kesehatan ya, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, kemudian juga jangan lupa sarapan ya. Walaupun kita ikut daring, tetap dari rumah juga jangan lupa meninggalkan sarapan ya. Dan yang pasti jaga jarak. Insya Allah semoga nanti di ajaran baru kita bisa luring lagi ya Pak ya, Bu ya, bisa luring bertatap muka ya, pembelajaran seperti biasa itu yang sudah diharap-harapkan kita semua. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita undur diri ya, jangan lupa untuk mengikuti Stella Corner ya. Stella Corner. Isra Mi'raj dengan Ustadzah Umu Balkis dari Jakarta. Iya. Ya. Bisa daftar dari sekarang dan ada Doropres juga. Ya. Oke. Baik, tentunya kami berdua mohon maaf jika ada salah kata ya dan tingkah laku kami mohon maaf kepada Bapak Ibu ya, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, semangat pagi. Ya. SMK Telkom Lampung. Kami ada, kami beda, kami bisa. Telkom School luar biasa. Anak muda, wajah dunia. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak.